Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah nak, hari ini Selasa tanggal 27 Oktober 2020 kita lanjut ya pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi kita kali ini yaitu masuk pada materi baru, pelajaran 5 terkait tentang formulir. Kamu dapat melihat materinya pelajaran 5 di halaman 49 pada buku bahasa Indonesia ya nak. Sebelum kita masuk pada pembelajaran 5 terkait tentang formulir, agar dapat mengisi formulir dengan baik, ada beberapa penggunaan huruf miring yang digunakan sesuai ejaan yang disempurnakan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penggunaan huruf miring ya di halaman 49. Penggunaan huruf miring nak diantaranya yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya ya, yang pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, kalimat ini nak merupakan penggunaan huruf miring yang dipakai untuk menuliskan judul buku ya, karena Salah Asuhan adalah judul buku karangan Abdul Muiz. Yang kedua, majalah Pujangga Baru mengeluarkan semangat kebangsaan. Nih, Pujangga Baru merupakan nama majalah ya, jadi kamu gunakan huruf miring. Yang ketiga, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Nah, Cakrawala itu merupakan nama surat kabar. Jadi, kamu gunakan huruf miring apabila dikutip dalam sebuah tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Di sini ada nak penulisan daftar pustaka ya. Judulnya itu judul bukunya, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Nah, itu judul bukunya. Berarti kita gunakan huruf miring ya. Nah, itulah nak yang pertama. Selanjutnya, pemakaian huruf miring yang kedua nak. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Nah, kita masukkan ya contohnya. Mengkhususkan huruf berarti huruf terakhir kata abad adalah D. Dikhususkan nak berarti huruf terakhir pada kata abad adalah D. Abad itu kita gunakan huruf miring ya untuk mengkhususkan huruf atau kata. Yang kedua, dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah, diantar, di dan meng itu merupakan pengkhususan huruf. Jadi kita gunakan huruf miring. Berikutnya, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Berarti ini penegasan ya nak ya, menegaskan ya. Tidak dibahas pemakaian tanda baca. Berarti tidaknya itu merupakan penegasan. Maka kita gunakan dengan huruf miring. Kita tulis dengan huruf miring ya. Nah, yang terakhir contohnya nak, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Lepas tangan di sini nak merupakan kelompok kata ya nak dalam kalimat, berarti digunakan dengan huruf miring. Nah, tulisan yang Umi buat dengan warna merah ini nak, penggunaan huruf miringnya ya, agar kamu jeli melihatnya ya. Berikutnya, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Inilah nak khususnya topik pembahasan kita ya. Terkhusus huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, upacara pesejuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Pesejuk ini nak merupakan ungkapan dalam bahasa daerah ya, terkhususnya bahasa Aceh. Jadi kita gunakan dengan huruf miring. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah,
Garcinia mangostana ini nak merupakan istilah atau nama ilmiah buah manggis. Berarti kita gunakanlah ia dengan huruf miring karena ia merupakan bahasa asing. Yang berikutnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Berarti kata Bhinneka Tunggal Ika kita gunakan dengan huruf miring karena dia merupakan bahasa asing, ya. Begitulah nak penggunaan huruf miring. Tapi ada catatan di mana tidak selamanya bahasa asing atau kata asing ataupun bahasa daerah kita gunakan dengan huruf miring. Yang pertama nak, ketika ada nama diri seperti nama orang, nama lembaga atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring ya nak ya. Ini Umi tegaskan ya. Berarti kalau ada nama diri seperti nama orang, nama lembaga atau nama organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring ya. Nah, jadi ingat ya nak, gak semua huruf miring kalau bahasa daerah ya atau bahasa asing. Kalau dia nama orang, nama lembaga, nama organisasi tidak ditulis dengan huruf miring. Berikutnya catatannya nak, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik sebelum ada komputer nak, kita menulis pakai mesin tik ya. Jadi bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah ya nak. Jadi kalau kamu melihat teks lama ya nak ya, sebelum adanya komputer yang ditulis dengan mesin tik, dia ada garis bawah, berarti itu seharusnya penggunaan dengan huruf miring ya. Nah berikutnya, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Jadi kalau ada teks bahasa asing kita gunakan huruf miring. Itulah catatan untuk penggunaan huruf miring. Alhamdulillah, penjelasan tentang penggunaan huruf miring sudah selesai. Pada minggu ini tugas atau lembar worksheet kamu ada di halaman 49 ya nak. Di situ ada teks peragaan pembuatan kue bolu Pau Delo. Jadi ada beberapa penggunaan huruf miring ya nak dalam ungkapan asing pada teks tersebut. Jadi kamu dapat memadankan katanya atau padanan katanya. Apa itu padanan kata? Padanan kata adalah kata atau frasa dalam sebuah bahasa yang memiliki kesejajaran makna dengan kata atau frasa dalam bahasa lain. Singkatnya, padanan kata itu nak adalah persamaan kata ya dari bahasa asing menjadi bahasa kita. Contohnya, kata home dalam bahasa Inggris padanannya ke bahasa kita yaitu rumah ya. Jadi tugas kamu lihat mana yang merupakan ungkapan asing, kamu tulis dengan huruf miring, lalu kamu padankan katanya menjadi bahasa Indonesia. Apa artinya? Apa kesejajaran maknanya? Lalu kamu buat kalimatnya dengan menggunakan kalimat padanan kata tersebut. Ya, contohnya home, padanan katanya adalah rumah. Kalimatnya Umi buat rumah nomor 9 dengan cat berwarna biru adalah rumah saya. Contohnya seperti itu ya. Nah, yang kedua, kamu tuliskan informasi yang menurut kamu penting dari teks bacaan yang telah kamu baca yang Umi bilang tadi di halaman 48 ya nak. Jika ada yang kurang paham boleh bertanya kepada Umi ya. Sampai di sini semoga ilmunya bermanfaat. Anak-anak Umi semangat belajar. Sampai bertemu di minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.